Wajan. Assalamualaikum. Yo. Dari tamu. Waalaikumsalam. Wah, Mas Helmi. Kabar. Neng jaba apa neng jero? Ayo, ning jero. Piye, Mas? Sehat, Mas? Ya, alhamdulillah, Alhamdulillah. baik. Oke, Mas. Ada keperluan apa ya? Esuk-esuk loh Mas iki. Mau bertemu sama Mbah Nur. Wis janjian harus Mbak. Ya sudah. Dalam rangka apa, Mas? Dalam rangka mengantarkan pertanyaan teman-teman. Jemaah. Oh, Jadi, Akek Maya. Ditakonane wis sampean filter belum? lu ya pasti tak filter dengan berbagai pertimbangan gitu kan. Iya, semua pertanyaan aneh-aneh. Tidak semua pertanyaan saya aturkan ke beliau, harus dipilih kira-kira yang menarik, yang mungkin sifatnya memang darurat, penting harus segera mendengar Kuwi sing jawaban disampaikan. Itu kita sampaikan. Nek pertanyaannya mungkin dhek kira-kira iso jawab dhewe ya kudune wis mandiri to. iso Kudune. jawab. Iya, Kita kan berharap seperti itu. jemaah yang duwe kedaulatan berpikir ya Mas yo. Iya, jadi Ya toh? meskipun Mbah Nun memberi kesempatan bertanya bukan berarti lalu kita manja. Sidik-sidik takon. Enggak. Mbah Nun ki urusane ya akeh, ora Yo. ngurusi wong takon nih. Enggak kayak kamu. Yo kabeh wong takon karo Mbah Nun, yo Mbah Nun takon karo sapa? Iya. Rasa duwu-duwu, si Mbah urusane akeh. Ngono ya, iya iya, paham paham. Iya, iya. Ora koyo kowe ya. Assalamualaikum, Pak. Nika Mas Helmi badhe nglajengaken Akek Maya simbah menjawab. Matur nuwun diteruske le nyetater motor Oke, mau. Mas, tak Oke. ngatasi Indonesia sih. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun sudah. Oke, diberi. wong do golek jawaban ya. Nggih, Mbak. Jadi ada yang datang langsung ke sini tidak janjian tapi sudah tiba-tiba datang mengetuk pintu sudah dengan permasalahan yang mau dicurhatkan Mulai jalan dan kamu. gitu. Ya, Termasuk tamu-tamu yang merasa dirinya bukan diri yang kita jumpai. Ada yang Iya. merasa dia adalah Prabu Brawijaya V, ada yang merasa dia adalah Ratu Adil, ada Sabdo yang merasa Palonoyo dia Genggong, Sabdo Palonoyo dan Genggong lain-lain. atau Mesias atau siapapun dan seterusnya. Itu semua harus kita sikapi dengan bijaksana, dengan ilmu yang seimbang, pengetahuan yang tepat, tidak merendahkan dan menggali itikat baik dari kedatangannya, Nggih. atau termasuk menggali itikat baik, niat baik dan ketulusan hidup di balik pertanyaan yang dia ajukan ke kita kan gitu. Iya, Mbak. Saya membaca pertanyaan ini tertangkap bahwa mereka memang sungguh-sungguh ingin mencari jawaban untuk menjalani hidup mereka itu dengan sebaik-baiknya. Tetapi saya boleh kasih rumus dasar Boleh, dua Mbak. hal ya. Satu, saya mengalami berpuluh-puluh tahun bahwa ada beribu-ribu pertanyaan yang sebenarnya cocoknya itu ditanyakan kepada Allah. Yang bisa jawab cuma Tuhan. Atau minimum Nabi dan Rasul, atau Ya. minimum wali. Ya. Ya. Jadi saya kan bukan semua itu, bukan Tuhan, bukan Nabi, bukan wali, bukan Rasul. Bahkan juga kalau pertanyaan kan biasanya ditanyakan kepada orang yang tahu lah. Orang yang tahu itu di alam modern kan disebut pakar atau yang Expert. menguasai ilmu ekspert gitu kan, seorang ahli. Nah saya kan juga bukan Tuhan, bukan Nabi, bukan Rasul, bukan wali, bukan ahli juga bukan. Sehingga saya bergeser ke poin yang kedua. Kadang-kadang pertanyaan itu sebenarnya sudah mengandung jawaban. Cuma dia mengalami keraguan atau kegamangan dan dia membutuhkan peneguhan aja. Ya, membutuhkan Karena dia penguatan secara gitu. rasional sudah menyebut juga alternatif jawabannya sebenarnya. Biasanya seperti itu. Nah sekarang kita coba urut aja, Hel. Kita coba Ya. urut pertanyaannya apa. Nanti ada yang mungkin dialektis ya, pertanyaan 1, 3, 5 mungkin terkait satu sama lain, nanti kita improvisasi aja. Yang pertama dari AC. Bagaimana harus berdoa dan memohon ampun kepada Allah dengan kondisi saya
yang tidak pernah sholat dan saya sudah menjalani maksiat, mabuk, madat. Kemudian ada satu lagi pertanyaan yang kurang lebih sama dari A. Saya malu beribadah sebab saya tuh masih maksiat. Sebab saya tidak ingin berada di zona hitam dan putih sekaligus. Saya menjadi tidak pernah sholat. Padahal saya tidak ingin termasuk golongan orang yang ketika susah mencari Allah, ketika senang melupakan Allah. Mohon bimbingan dari Mbah Nun. Jadi dua pertanyaan yang kurang lebih sama, Pak. Jadi kan di balik dua pertanyaan itu sudah ada logika atau asumsi atau anggapan atau terminologi bahwa di satu via itu ada ibadah, berdoa, kabul, berbuat baik. Di lain via ada sesuatu yang dia sebut zona hitam itu apa? Mabuk, zina, dosa dan seterusnya. Jadi sudah ada asumsi bahwa dua hal itu kan berseberangan satu sama lain. Jadi sebenarnya dia dua penanya ini sudah tahu jawabannya, sudah tahu jawabannya karena Anda tahu bahwa itu kan semacam persenyawaan kimia ya. Jadi kalau unsur A itu nggak bisa gabung sama unsur B. Misalnya ada kalau asam sulfat berarti H2SO4, kalau NH3 berarti natrium trioksida misalnya gitu ya. Itu kan ada persenyawaan atau gabungan-gabungan atau perjodohan di dalam kehidupan yang Allah sudah tentukan dengan sunnahnya. Nah, demikian juga mabuk, zina kan tidak kompatibel dan tidak bisa bersenyawa dengan sholat, berbuat baik dan seterusnya kan begitu. Nah, Anda kan sudah tahu itu. Semua dua pertanyaan tadi sudah mengandung pengetahuan tentang dikotomi antara dua hal itu. Jadi sekarang yang butuh bimbingan bukan saya membimbing Anda, yang ada adalah Anda membimbing diri Anda sendiri. Anda sudah tahu kok. Sudah tahu kok. Nek saka aku ya kuwi karepmu piye? Nek aku ngomong kan ada dua jawaban dari saya kalau saya dipaksa menjawab. Loh kowe lek wis ngerti toh, kamu kan sudah tahu bahwa kalau Anda mabuk-mabuk terus, Anda zina-zina terus, maka itu tidak kompatibel dengan kabulnya doa Anda kepada Allah, bahkan Anda langsung merasa malu kepada Allah. Ya. Ya jawaban saya satu, ya terus kelemu mabuk, terus kelemu zina, udah dituntaskan aja. Ya tapi dengan catatan kamu sudah tahu bahwa itu tidak mungkin lantas Anda berdoa kepada Allah. Ya. Kan gitu kan, ini kan tidak kompatibel menjauhkan ke zona satunya tadi ya. Iya. Atau jawaban yang kedua, ya kamu kendalikan dirimu untuk ke salah satu zona tadi. Anda mau kendalikan dirimu ke zona putih atau sekalian ke hitam sekalian, gitu. Jadi terserah Anda, itu keputusan Anda. Jadi saya tidak bisa jawab, saya tidak bisa bimbing, wong Anda sudah tahu logikanya kok. Gitu. Sudah tahu. Tinggal mempraktekkan yang mana yang tidak rasional adalah kalau Anda terus mabuk, terus zina, tapi terus mohon, terus berharap doamu dikabulkan dan Allah baik sama kamu, kan tidak masuk akal. Wong kowe bendino mambutai ora tau adus kok arep yang-yangan, nah ya mesti ra entuk yang kan gitu kan. Gitu. Kan begitu. Jadi kan Anda sudah tahu logika dasar dari kehidupan bahwa dua zona itu tidak bisa dipersatukan. Tapi memang secara umum dalam akhlak masyarakat memang ada wilayah kelabu, yaitu percampuran antara hitam dengan putih tadi itu. Gitu ya. Dan ini masalahnya memang hitam putih, cuman di masyarakat kita kan banyak kasus-kasus yang agak lebih samar, agak lebih mendalam, agak lebih membutuhkan elaborasi pemahaman mengenai akhlak, akidah dan seterusnya secara lebih mendalam. Di situ maka terjadi kelabu-kelabu tadi itu. Mungkin ada panduan latihan Mbah Nun untuk dua kawan kita itu untuk misalnya memilih ke zona yang doa dengan dekat dengan Allah tadi itu, melangkah ke sana itu ada riadohnya mungkin yang perlu dilakukan. Di Ma'iyah kan saya sering menjawab atau ngasih tahu anak-anak jamaah ya. Anda mau jadi pendekar apa mau jadi orang biasa-biasa aja? Kalau Anda mau jadi pendekar, Anda lakukan yang Anda tidak sukai dan atau Anda tidak lakukan yang Anda sukai. Itu satu jenis riadoh. Jadi saya suka mabuk, tapi mulai hari ini sampai tanggal sekian saya tidak akan mabuk. Bikin Nah, Anda memaksa diri Anda secara radikal sehingga Anda akan menjadi manusia yang lebih kuat, lebih tatak, lebih hebat daripada sebelumnya kan begitu. Nah, terserah Anda mau melakukan itu apa tidak. Tapi kan kalau rumus dasarnya di Ma'iyah kan
lakukan sesuatu yang Anda tidak sukai, atau jangan lakukan yang Anda sukai. Mudah-mudahan Allah akan menciptakan proses keseimbangan dalam diri Anda dan membuat Anda teguh untuk memilih sesuatu yang kompatibel dengan Allah, kan begitu. Ya riadohnya itu misalnya ini, sing enteng-enteng sih, saya suka lagu X, tapi saya tidak mau mendengarkan lagu X ini selama 1 bulan. Itu kan riadoh namanya, itu kan berlatih, melatih psikologi kita, melatih batin kita. Gitu. Dan saya sering melakukan itu. Makanya saya kan suka jamu sepahit apapun saya minum. Kenapa? Karena urusan saya bukan rasanya di mulut dan lidah. Urusan saya adalah bahwa jamu ini akan menciptakan proses penyehatan tubuh saya. Maka saya minum jamu. Artinya melihat fokus yang prinsip dan esensial. Iya. Jadi makanya dunia kuliner ini kadang-kadang memang mengacau keseimbangan hidup manusia, karena kuliner itu kan urusannya enak apa tidak enak, sedep apa enggak, nyamleng apa tidak, nyos apa tidak nyos, nyus apa tidak nyus, kan gitu kan. Padahal urusan kesehatan kan bisa terbalik. Ini ndak enak maka sehat, ini enak maka tidak sehat. Makanya sekarang yang sakit gula menjadi tidak bisa menikmati nikmatnya gula, yang sudah terancam oleh garam sekarang tidak bisa menikmati garam dan seterusnya. Itu Anda dipaksa oleh keadaan tubuh Anda. Nah, sekarang Anda yang memaksa tubuh Anda. Lakukan yang terbaik meskipun tidak enak. Lakukan yang paling sehat meskipun tidak enak. Dan jangan lakukan yang mengancam kesehatan dan kebaikan hidupmu meskipun dia sangat enak. Kalau Anda punya riado seperti itu, maka Anda akan lahir menjadi manusia baru. Kalau pada kasus 2 teman kita, 1 bulan dia misalnya menempuh komitmen melakukan tidak melakukan apa yang selama ini dia sukai, dalam hitungan 1 bulan, kira-kira yang terjadi itu apa, Mbak, reaksinya? Dia akan mengalami sesuatu yang baru. Dia akan menemukan bahwa apa yang dia pikir tidak enak itu ternyata ada kenikmatannya sendiri. Jadi manusia itu kan semua tertipu sebenarnya oleh kehidupan ini, oleh dunia. Yang dia pikir enak sebenarnya mengandung ketidakenaan yang lebih panjang. Apa yang sesaat tidak enak sebenarnya dia mengandung keenaan lebih panjang. Kan bisa begitu. Nah, satu-satunya cara untuk memahami dan mengenali atau mengetahui itu adalah Anda beriado atau melakukannya dengan empiris. Jadi itu KKN, kuliah kerja nyatamu adalah real KKN ya. Real KKN. Jadi Anda, kue senenganmu pacaran, kue saiki kondo pacarmu iki aku riado 3 sasi ya rasa ketemu ya gitu. Nek kue wani ngono kuwi, kue dadi menungso anyar kuwi. Wis elok untuk sertifikat khusus. Ya. Tapi apakah ini juga bagian dari latihan untuk sesuatu yang Mbah Nun sering sebut itu hakikat puasa. Kebaikan ini. Itu hakikat puasa. Hakikat puasa. Puasa itu adalah Anda tidak siap dan ikhlas tidak menikmati yang Anda suka, dan Anda bahkan Anda mau berlapar-lapar, kan Anda tidak suka lapar. Kan lapar kita tidak suka. Tapi Anda mau berlapar-lapar, maka Anda mendapatkan dimensi yang lain, yaitu kebaikan, kekuatan, kesaktian, dan seterusnya. Oke, ya. Jadi kita jangan tertipu oleh yang kasat mata atau yang kasat lidah, kasat telinga. Kasat telinga itu artinya terdengar sesaat seolah itu yang baik. Padahal kalau Anda mau mengelaborasi lebih lanjut, memproses, mendengarkan tidak hanya suara tapi juga nada, tidak hanya nada tapi juga irama, tidak hanya irama tapi juga pause di antara suara-suara, maka Anda akan menemukan hakikat yang lebih dalam dari kenikmatan hidup. Intinya semua itu nikmat sebenarnya. Yang terbaik dari Allah, maka Allah melarang ABC, dan itu hanya jumlahnya cuma 3% dari seluruh kehidupan ya. Misalnya Anda makan kerbau, sapi, kambing, ayam boleh, hanya tidak boleh babi. Sebenarnya kan yang lain-lainnya boleh gitu kan. Itu. Dan hanya sedikit Allah ngasih larangan itu, dan larangan dari Allah itu kan kenikmatan. Bahwa sedikit Allah, tapi wafat ya. Kenapa Allah melarang? Karena Dia ingin memberi kenikmatan kepada kita. Sebab begitu kita mematuhi bahwa untuk tidak melanggar larangan itu, Anda menemukan kenikmatan yang lebih sejati daripada kalau Anda melanggarnya. Kan gitu. Jadi rahasia hidup itu tidak terletak pada pengetahuanmu, terletak pada kemampuanmu dan ketahananmu, keteguhanmu untuk beriado atau melaksanakan riset-riset pribadi.
apa ya, penelitian empiris dari jasad personal kita. ya. Ya. Sebab lapar itu belum tentu jelek, kenyang belum tentu baik kan begitu. Ya, ya. Dan saya 50 tahun sejak saya SMP sampai sekarang itu kan mengalami sengaja atau tidak sengaja, beriadah atau tidak niatnya, tapi pokoknya saya mengalami seluruhnya itu ulang-alik tidak karu-karuan. Ya. Jadi misalnya sekarang Anda punya motor, sekali-sekali Anda niati tidak pakai motor seminggu. Anda jalan kaki, apa naik angkot, apa-apa. Pasti Anda akan mendapatkan nilai hidup yang luar biasa. Saya dulu kan jalan kaki. Saya kuliah dari Kadipaten ke Gedung Indo UGM itu ya jalan kaki. Cak Mif, kakak saya juga jalan kaki sepanjang 3,5 tahun ke Fakultas Farmasi dari Kadipaten. Kadipaten Aduh, UGM jauh loh. belum ada kol kampus, belum ada angkot, belum ada angkutan-angkutan itu. Iya, iya, iya. Dan itu memberikan apa ya, makna hidup yang luar biasa yang Anda sekarang coba jalan saja sampai 1 kilometer, Anda pasti berubah hatimu, pikiranmu pasti ada sesuatu yang baru. Terus melakukan wes nek ra Artinya ada saat-saat di mana kita perlu meninggalkan apa yang menjadi kebiasaan atau mungkin kesukaan gitu ya untuk mendapatkan itu kalau view yang baru. riyadhah atau metode yang radikal untuk mengolah kekuatan diri kita adalah Anda bertindak radikal seperti itu. Anda tidak makan yang Anda suka dan Anda makan yang Anda tidak suka, atau Anda tidak radikal melakukan kepada diri sendiri. Iya, tapi tidak boleh radikal kepada orang lain. Ya. Radikal kepada diri sendiri. Saya sangat radikal kepada diri saya sendiri. Oke. Terima kasih Mbak Nun. Ini langsung saya lanjut ke pertanyaan berikutnya karena tampaknya juga ada proyeksi yang terkait dari RMF. Jadi kan Mbak Nun sudah bicara tentang apa riyadhah dan lain sebagainya. Nah, ini pertanyaan dia adalah pendek banget pertanyaannya, tapi begini punya. Berapa lama lagi rakyat Indonesia harus puasa? Nah, ini Ya, puasa itu maksudnya adalah dia tidak bisa makan apa yang seharusnya dia berhak makan. Dia tidak bisa mendapatkan, rakyat Indonesia tidak bisa mendapatkan kenikmatan atas segala sesuatu yang sebenarnya dia punya hak sebagai rakyat untuk menikmati, kan begitu. Nah, ini kan pertanyaan ini, andaikan ada Rasulullah, saya langsung tanya ke Rasulullah. Atau kalau ada malaikat Jibril, saya tanya ke malaikat Jibril, kan gitu. Dan pertanyaan ini kan untuk Allah ini. Lewang di Indonesia sekarang ini tidak ada dialektika apa-apa, kita ini jumud, kita ini beku kok. Ada demo Omnibus Law, itu ya diplesetkan menjadi Melki Guslo kok. Dan tidak berakibat apa-apa. Tidak menjadikan dialektika apa-apa. Jadi ada apapun saja di Indonesia ini tidak terjadi apa-apa. Kalau mekanisme sosial itu tidak menjadikan perubahan apa-apa. Jadi ini bangsa kita ini sudah jumud, sudah beku. Dan ini yang disebut ahmak. Ahmak itu adalah satu situasi manusia yang tidak bisa lagi diomongin, tidak bisa lagi disindir, tidak bisa lagi dipukul, tidak bisa diapa-apakan. Pokoknya dia tidak merasa apa-apa. Jadi mau ada revolusi kayak apapun juga tidak akan terjadi apa-apa di Indonesia. Jadi yang bisa menjadikan Indonesia berubah hanya kehendak Tuhan seperti yang daftar tadi itu. Itu wallahu alam. Jadi sampai kapan bangsa Indonesia berpuasa? Ayo kapan-kapan kita tanya langsung ke Allah atau sowan ke Kanjeng Nabi. Atau kalau di sekitarmu ada wali-wali atau habib-habib yang sering ketemu Rasulullah dalam mimpinya, tolong mbok tanya sama beliau, Bib, mbok kalau ketemu Rasulullah tanya bangsa Indonesia ini puasanya sampai kapan gitu. Itu kok tanya ke saya. Nah, saya kan sama dengan Anda persis posisinya. Orang biasa, muslim yang belum tentu sempurna, atau manusia yang belum tentu matang. Dan kita berposisi tidak punya kelebihan apa-apa di antara satu sama lain. Andaikan pun ada kelebihan seseorang pada orang yang lain, bukan karena dirinya tapi karena fadilah dari Allah dan karena izin atau perkenan dari Allah, tidak karena dirinya kan gitu. Dalam keadaan yang seperti itu, Mbah, di mana sesungguhnya pertanyaan ini sebenarnya tertujunya kepada Allah karena situasi yang ada ini benar-benar tadi disampaikan Mbah Nun, tidak ada dialektika, kejumutan dan lain-lain. Teman kita ini apa yang mungkin bisa ya kerjakan untuk lingkupnya atau mungkin untuk skala ya mengejar kasful hijab. Kasful hijab itu terbukanya tabir masa depan. Jadi untuk itu ya Anda harus sering-sering merenung, Anda harus sering-sering wiritan setelah sholat,
atau diem duduk tahiyat atau duduk bersila lewat tengah malam, atau syukur banyak sholat malam. Sholat malam itu juga kalau bisa berkali-kali. Anda tidur sedikit bangun sholat lagi, tidur Setiap lagi bangun, ngelilir sholat lagi gitu. Syukur-syukur Allah bermurah hati. Tapi semua tetap kuncinya kemurah hatian Allah, kedermawanan Allah, tidak karena kita mampu mencapai apa-apa. Jadi sekali lagi, sampai kapan berpuasa itu yang saya sebut pertanyaan untuk Allah. Jadi kita sama-sama punya pertanyaan kepada Allah. Kalau saya mampu menjawab itu, tidak ada video ini, gitu kan? Karena Indonesia sudah lebih beres dan seterusnya kan gitu. Oke. Matur nuwun Mbah Nun. Jadi pertanyaan dari Mas AC, kemudian Mas A dan Mas RMF sudah direspon Mbah Nun. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya ini sebenarnya nanti terkait dengan tadi Mbah Nun cerita waktu di Kadipaten tinggal di tempat tinggal yang sangat kecil dan harus berbagi, menulis tidak mungkin dalam keadaan yang sunyi, enak, karo nyawang buka jendela ngetik, itu kemewahan barangkali ya dari kalau kita dengar pengalaman Mbah Nun. Nggak ada jendela. Nggak ada jendela. Yang ada itu papan-papan yang dijajar kayak toko kayak Itu kan kios-kios sebenarnya, kios-kios itu yang saya sewa satu untuk kamar mandinya ya bareng karo wong tonggo-tonggo. Jadi ada satu peta ada satu peta yang tidak untuk kios tapi untuk sumur dan kamar mandi. Nah, teman kita ini si Mas TA ini mau menanyakan tentang membaca. Tadi ngetik, menulis. Nah, ini perihal membaca. Nah, dia pernah mendengar, saya bacakan. Saya pernah membaca di tulisan Mbah Nun bahwa Mbah Nun hanya membaca 5 buku. Ya, itu buku-buku itu apa saja 5? Jadi mungkin dia jadi punya... tolong jangan ada asumsi atau ketakjuban seolah-olah ini sebuah kehebatan ya. Sebenarnya membaca itu kan tergantung beberapa hal sekaligus, tergantung bukunya, tergantung membacanya, tergantung cara membacanya, tergantung kehendak Allah di dalam jarak antara buku dengan orangnya kan gitu. Jadi ada orang baca buku 10 mendapatkan sesuatu yang lebih kecil atau lebih rendah dibanding yang hanya baca buku 1, bisa juga. Terserah Allah dan terserah kita mencari yang terbaik dalam soal membaca. Karena kalau Allah kan bilang Iqra, itu kan rumus dasar kehidupan. Iqra, bacalah. Nah, ternyata bacalah yang dimaksud adalah membaca alam semesta, membaca kehidupan manusia, membaca apa saja, membaca pemerintah, membaca presiden, membaca DPR, membaca keadaan sosial politik, membaca keadaan buruh, membaca apa saja. Jadi kalau yang disebut membaca 5 tadi itu kan awal-awal ketika saya mencoba menyentuh informasi. Jadi informasi yang sebenarnya adalah yang terjadi di sekitar saya. Sampai saya menulis Indonesia bagian dari desa saya itu karena ada yang orisinal desa saya, ada yang unsur-unsur dari Indonesia yang masuk ke desa saya. Gitu ya. Misalnya kalau dulu ada Pak Kebayan, Pak Bayan atau Kami Tuwo kan sekarang nggak ada. Berarti ini unsur Indonesia masuk. Jadi Indonesia itu bagian yang merusak desa saya. Kalau dulu kan ono Pak Bayan, ono Kami Tuwo, ono Kepetengan. Saya dulu Kepetengan itu kan kepala keamanan, semacam kepala keamanan yang mengurusi desa ketika gelap itu. Terus ada macam-macam dulu, itu semua kan hilang karena Indonesia masuk. Jadi Indonesia ini adalah bagian yang memang merusak desa saya sampai hari ini, gitu ya misalnya. Nah, membaca, nah itu semua kan saya baca. Nah sekarang membaca yang dia maksud adalah buku, ada teks, ada kata-kata, ada cetakannya, ada urut-urutannya dan seterusnya. Nah, ketika saya awal-awal mencoba bersentuhan dengan informasi tentang kehidupan, tentang dunia, tentang Indonesia, yang saya baca pertama adalah komik yang saya beli di Pasar Sumombito. Jadi Sumombito itu kira-kira jaraknya 3,5 km dari desa saya. Kalau hari Minggu saya ke pasar itu, terus tujuan saya sebenarnya adalah nginjen atau membuntuti seorang pemuda, seorang bapak dari desa saya yang pekerjaannya ngutil. Ngutil itu dia masuk pasar bawa sarung, terus dia ngambilin apa yang dia bisa terus dikumpulin di sarungnya. Nah itu ada, saya tidak sebut namanya, ada seorang yang
kami selalu asik untuk membuntuti dia ngutil apa. Penasaran dengan Iya. apanya, Mbah? Penasaran dia ngutil apa, bagaimana caranya ngutil, momentumnya bagaimana kok bisa ngutil. Kan itu kan harus pinter banget, harus jeli banget kan gitu. Iya, iya. Nah, itu saya tujuannya adalah untuk membuntuti beliau ini ngutil di pasar, dan biasanya pulang itu sarungnya penuh itu. Sarungnya penuh ya, isinya ya garisan, ya kecambah, ya berambang, ya mercon, ya segala pokoknya dadi siji di dalam Paksa sarungnya paket. itu. Ya, jadi pokoknya dari sarungnya digembol gini, isinya itu segala macam campur jadi satu itu. Tapi tolong diperhatikan bahwa kelak beliau ini husnul khotimah, dan beliau adalah penghuni utama musola Padang Bulan yang di depan itu. Nah, beliau ini orang yang paling rajin sholat jamaah kelak ya, kira-kira ya 40-50 tahun kemudian, dan husnul khotimah alhamdulillah. Dan dia sangat akrab sama saya sangat akrab sama dia. Karena selalu saya goda-goda, sampean biyen ya apa carane kok pinter ngutil iki biyen ya apa. Itu kan juga bacaan yang luar biasa. Orang ribut-ribut berkerumun beli mercon. Terus di antara yang berkerumun itu ada si beliau ini. Terus beliau tiba-tiba di tengah celbung ribut Topik itu dia mercon bilang, tadi itu. "Pak, endi iki beratu itu bonus. Endi bonus nggo aku." Terus dia dikasih bonus padahal dia enggak beli. Jadi dia di situ berkerumun, dia tidak ikut beli tapi dia minta bonus. Jadi saya kira itu pembacaan yang luar biasa, bahwa banyak sekali dalam sistem masyarakat kita orang-orang yang semacam itu, yang tidak ikut berjasa tapi ingin ikut dikasih tanda jasa, ya toh. Orang yang selalu ngaku-ngaku, orang selalu mencari pencitraan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saya kemudian di pasar Sumombito itu saya beli buku Angling Darmo Batik Madrim. Itu Angling Darmo Batik Madrim. itu Raja Bojonegoro, Ya. kerajaan zaman dulu, yang istrinya Setiawati, yang di situ saya mulai kenal dunia santet, dunia silat, dunia macam-macam dari zaman yang lalu. Kemudian saya baca Nogososro Sabu Inten, Api di Bukit Menoreh, ya. Kemudian kalau kayak Koping Ho saya tidak sempat baca beneran. Kemudian ketika saya di kantor, ya satu-satunya buku yang saya punya dan saya mulai baca dikit itu Duratun Nasihin. Itu kitab. buah-buah nasihat. Intinya itu seperti kumpulan nasihat-nasihat. Itu buku kelas rendah dari pesantren gitu ya. Jadi saya belum pernah belajar di pesantren sampai ke tingkat yang kiai seperti Pak Yai Mauzamil tahu segala macam buku itu. Saya hampir tidak punya buku apapun yang dari pesantren kecuali Duratun Nasihin itu. Karena saya ini gini, Hel. Saya baca satu kalimat itu muncul banyak kalimat di otak saya, di hati saya. Jadi kalau saya baca satu alinea, saya di sininya muncul satu halaman. Kalau saya baca satu halaman, di sini muncul satu buku. Jadi saya tidak pernah merasa jenak untuk membaca buku karena di sini langsung muncul macam-macam. Maka saya sekarang alhamdulillah sama Allah diberi peran untuk menulis sepanjang apapun saja saya tulis. Itu karena bagaimana baca buku, saya dapat baca satu kalimat, di sini muncul 10 kalimat kan gitu. Membaca itu tergantung Anda subjeknya dari membaca itu ataukah Anda objek dari yang Anda baca. Dari yang dibaca.